Setiap perjalanan selalu dimulai dari satu langkah kecil, atau dalam hal ini satu putaran kunci. Di hadapanmu ada sebuah mobil kecil, Karimun Kotak tahun 2000. Mobil yang sederhana, tapi penuh cerita. Mobil yang sudah menemani banyak perjalanan, suka maupun duka. Pagi ini, ia kembali punya misi, menempuh ratusan kilometer, meninggalkan riuh kota, menyusuri jalanan berliku, menembus hutan dan desa, menuju sebuah surga tersembunyi di selatan Jawa Barat, Geopark Ciletuh. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Perjalanan ini bukan sekedar mengejar pemandangan. Ini tentang rasa bebas, tentang tawa di jalan, tentang menikmati setiap tikungan. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini rencana saya sama istri mau ke road trip. Jadi ini saya sama istri saya. Halo. Rencana kita hari ini mau kemana? Sukabumi, Ke daerah Ciletuh. Sukabumi, ke daerah Ciletuh. Rencana kita mau berangkat tadinya jam 6 tapi sekarang udah kesiangan ya, 3:40. Setengah 7. Cuacanya cerah kok. Kita gas. Kita start dari Batu Jajar, Bandung Barat. Sekitar jam setengah 7 lebih. Rencana tujuan pertama kita mau ke masjid. Karena berhubung hari ini hari Jumat ya. Jadi kita harus Jumatan dulu, mungkin di daerah Sukabumi. Kita Jumatan dulu sekalian cari makan siang lah di sana. Rencananya kita mau explore daerah Ciletuh, sekalian ngetes mobil. Jadi for your information, anjay. Jadi aku ini pakai mobil Karimun Kotak tahun 2000. Dimana sebenarnya ini tuh kan city car ya teman-teman. Cuman sekarang kita mau coba jalan agak jauh ke daerah Sukabumi, daerah Ciletuh. Nah di sana kan kayak banyak tanjakan, terus jalurnya juga terkenal ekstrim gitu kan. Nah, sekarang kita mau coba apakah mobil ini sanggup gak sih? Kita lihat. Ikutin terus ya teman-teman. Hari ini kita mulai perjalanan dari Bandung Barat. Masih pagi banget, udara masih dingin dan suasana masih lumayan sepi. Mobil kecil kita, Karimun Kotak, udah siap jalan. Kita keluar dari perumahan lewat jalan utama. Orang-orang udah mulai beraktivitas. Ada yang berangkat kerja, anak-anak sekolah, dan pedagang yang lagi siapin dagangannya. Rasanya enak banget lihat kota mulai hidup di pagi hari. Kita mulai bergerak dari Batu Jajar, menyusuri jalan ke arah Cimareme. Perjalanan kemudian berlanjut melewati Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Pagi ini langit terlihat begitu cerah, dan lalu lintas terasa cukup bersahabat, membuat langkah awal perjalanan terasa ringan dan menyenangkan. Setelah melewati Padalarang, perjalanan berlanjut menuju daerah Citatah. Di sini jalan mulai berkelok, dengan beberapa bagian yang cukup berlubang. Di kawasan Citatah ini banyak berdiri pabrik kapur, membuat jalanan terasa cukup berdebu. Uniknya, debu yang berterbangan berwarna putih, sekilas terlihat seperti salju yang menyelimuti pinggir jalan.
baru turun salju tadi malam. Nah, kalau lihat daun-daun daun-daun tanaman itu pada warna putih di sini. Jalan juga warna putih. Salju ini, salju Citatah kalau kata orang-orang. Salju abadi. Salju abadi. Setelah melewati daerah Citatah dan Cipatat, perjalanan membawa kita menyeberangi Sasak Raja Mandala. Jembatan ikonik sepanjang kurang lebih 200 meter ini membentang di atas Sungai Citarum dan menjadi penghubung antara Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Sayangnya, kali ini kita belum punya drone untuk menangkap panorama keindahan jembatan ini dari udara. Begitu sampai di ujung jembatan, kita langsung disambut oleh gapura perbatasan yang menandai masuknya wilayah Kabupaten Cianjur dari Kabupaten Bandung Barat. Setelah keluar dari wilayah Bandung Barat dan masuk ke jalan yang lebih besar, suasana perjalanan mulai terasa berbeda. Bangunan-bangunan mulai jarang terlihat, digantikan hamparan sawah di kanan kiri jalan. Udara pun terasa lebih segar. Di titik ini, perjalanan terasa lebih santai. Kita bisa mulai benar-benar menikmati jalan sambil sesekali melihat pemandangan di sekitar. Setelah melewati wilayah Kabupaten Cianjur dengan hamparan sawah yang terbentang di kanan kiri jalan, perjalanan membawa kita masuk ke kota Sukabumi. Sekilas suasananya mengingatkan pada kota Bandung. Jalan yang cukup ramai, deretan toko di kiri kanan jalan, dengan bangunan-bangunan bernuansa klasik yang masih terasa hingga sekarang. Kita juga akan melewati alun-alun Sukabumi, dengan Masjid Agung Kota Sukabumi yang berdiri megah di tengah kota. Menjadi salah satu landmark yang paling mudah dikenali saat melintas di kawasan ini. Di sekitarnya, suasana terasa cukup ramai. Kendaraan lalu lalang, dagang kaki lima, dan aktivitas warga yang membuat area ini terasa hidup hampir sepanjang hari. Tak terasa perjalanan sudah cukup jauh. Perut pun mulai terasa lapar. Jadi kami memutuskan untuk mencari tempat berhenti sejenak. Beristirahat sambil menikmati makan siang sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, sekarang jam berapa ini? Jam 10 lebih 19. Sekarang kita rencana istirahat makan siang dulu. Tadinya kita mau makan di ini ya, rumah makan Sunda gitu, rumah makan warung gepuk gitulah. Kayak di situ banyak banget lauknya. Cuman ternyata masih tutup, baru buka tuh setengah 11 ya. Jadi sekarang kita makan di Almas Fried Chicken. Oke, kita mau makan dulu sambil sekalian nunggu waktu Jumatan. Oke, see ya. Sepi soalnya belum jam makan siang. Hanya ada kita berdua. Udah. Sekarang waktu menunjukkan jam 12.38. Kita sekarang baru mau lanjut setelah kita istirahat, makan dan sholat. Oke, gimana perasaan kamu? Happy tummy. Kenyang gak mamnya? Ya. Ada pesan-pesan buat suami kamu? Semoga kuat nyetirnya. Bagus. 2,5 jam lagi guys. Mantap. Oke. Berapa kilo? Orang lebih berapa tadi ya? 80 atau 70 gitu. Lupa aku. Cuman ya gak terlalu jauh, cuman medannya kayaknya sulit. Dari sini ke Cilatuh itu. Kalau tadi kan ya di perkotaan gampang lah, masih gitu-gitu aja jalannya. Sekarang kita akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Oke, let's go. Setelah cukup beristirahat dan mengisi perut, kami kembali melanjutkan perjalanan. Energi terasa sudah terisi kembali dan semangat pun ikut naik. Kali ini, perjalanan terasa jauh lebih menyenangkan. Aspal jalan begitu mulus, membuat laju kendaraan kami, si Karimun Kotak, terasa lebih ringan. Rute mulai berubah. Dari yang sebelumnya lurus, kini menjadi berkelok dan perlahan menanjak, menghadirkan sensasi berkendara yang jauh lebih seru. Di sepanjang jalan, hamparan hutan pohon jati di kanan dan kiri menemani perjalanan, menciptakan suasana yang teduh
tenang, dan sedikit berbeda dari jalur yang tadi kami lewati. Perlahan, suasana di sekitar terasa semakin sepi. Kendaraan mulai jarang terlihat. Jalanan yang berkelok dan menanjak ini seperti membawa kita masuk lebih dalam ke alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sesekali, cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan jati, menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti laju kendaraan kami. Di momen seperti ini, rasanya perjalanan bukan lagi sekedar menuju tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap detik yang ada di jalan. Di tengah perjalanan ini, kami memutuskan untuk berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena satu hal penting, bahan bakar. Kami pun menepi ke SPBU terdekat untuk mengisi bensin, memastikan perjalanan selanjutnya tetap aman dan lancar tanpa khawatir di tengah jalan. Ya teman-teman, tadi saya udah isi bensin ya. For your information, tadi kita jalan dari Bandung Barat itu kondisi tangkinya tuh full ya. Jadi kita mau coba hitung konsumsi BBM dengan metode full to full. Nah, tadi kita sampai daerah Cikembar Sukabumi itu kurang lebih 111 km kalau kita lihat di speedometer itu. Nah, terus kita isi bensin di situ. Habis 87.000 tadi. Berarti kan 8,7 liter ya pertalite gitu. Berarti kalau kita mau hitung konsumsi BBM-nya 111 kilo aja dibagi sama 8,7 liter gitu. Itu berapa tuh? 111 dibagi 87. 12,7. Jadi konsumsi BBM Karimun ini 1:12,7 dengan kondisi jalan naik turun dari tadi ya. Dari Bandung ke Sukabumi itu naik turun, nanjak, turunan, berkelok. Kemudian kita full AC karena ini gerah banget. Jadi kita dari tadi pakai AC full. Jadi untuk 1:12,7 menurut teman-teman gimana, irit apa boros? Kalau menurut saya sih ya cukup worth it lah, lumayan. Karena kan secara teknologi ini masih pakai karburator. Walaupun cc 1000 ya pasti akan lebih boros dari mobil-mobil zaman sekarang gitu. Jadi oke lah. Mantap. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya kami sampai di sebuah titik yang cukup ikonik. Gapura bertuliskan "Selamat datang di Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark". Sebuah penanda sederhana, tapi terasa begitu spesial. Setelah melewati Gapura, perjalanan membawa kita ke sebuah pertigaan jalan. Untuk menuju kawasan Geopark Ciletuh, kita mengambil jalur ke kiri. Sementara jika lurus, jalan akan mengarah ke Pelabuhan Ratu. Dari titik ini, kita akan beberapa kali menyeberangi sungai-sungai yang cukup besar. Aliran airnya terlihat tenang, namun lebar dan kuat, seolah menjadi penanda bahwa kita semakin mendekat ke wilayah pesisir. Udara pun mulai berubah, terasa lebih lembab dan segar, memberi isyarat bahwa laut sudah tidak lagi terlalu jauh dari perjalanan kita. Setelah menyeberangi sungai-sungai tadi, kita akan kembali bertemu dengan sebuah percabangan jalan. Jika dilihat di Google Maps, titik ini dikenal sebagai Simpang Geopark Ciletuh. Di sini kita perlu sedikit lebih fokus, karena penentuan arah cukup penting. Untuk menuju kawasan utama Geopark Ciletuh, kita ambil jalur ke kanan. Dari titik ini, perjalanan terasa semakin dekat dengan tujuan. Setelah melewati percabangan tadi, kondisi jalan mulai terasa cukup berubah. Jalannya menjadi lebih sempit, dengan kontur yang perlahan menurun. Di beberapa titik, kita harus ekstra hati-hati, apalagi saat berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan.
Tapi di balik itu semua, suasana justru terasa semakin tenang. Seolah jalan ini benar-benar membawa kita turun mendekati kawasan pesisir yang sudah semakin dekat. Wow, indah banget sih ini guys. Jadi ini di depan kita ada pegunungan. Kemudian kalau kita lihat ke kanan itu ada lautan. Cuman memang sekarang belum terlalu kelihatan sih lautannya. Gokil sih. Terbaik Ciletuh. Lautannya kelihatan kalau kita tengok ke kanan. Wow. Sama gunung dan lautan. Kelihatan kan lautnya? Kelihatan. Gila. Cuman kalau di kamera nggak tahu ketangkap apa nggak ya. Cuman ini saya lihat ke kanan, pantai udah mulai kelihatan. Gokil. Setelah tadi melewati jalanan yang relatif datar, kini kita mulai dihadapkan dengan tanjakan yang cukup terjal. Mesin mobil benar-benar diuji di sini. Perpindahan gigi harus pas. Tenaga harus terus dijaga agar tetap stabil menanjak. Tapi semua itu langsung terbayarkan. Di sisi kanan, pemandangan laut mulai terbuka semakin jelas. Birunya membentang luas, seolah ikut menemani setiap meter perjalanan yang kita lewati. Saat sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba laju mobil terasa sedikit aneh. Setir terasa sulit dikendalikan, disusul suara gemuruh dari kolong mobil yang cukup mengganggu. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menepikan kendaraan untuk berhenti sejenak, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ban mobil kami pecah. Mau tidak mau, kami harus berhenti lebih lama di pinggir jalan. Di tengah suasana yang sepi, kami mulai mengeluarkan peralatan dan bersiap mengganti ban. Tahan guys. Meski sedikit mengganggu perjalanan, momen seperti ini justru jadi bagian dari cerita. Tantangan kecil yang harus dilewati sebelum akhirnya bisa kembali melanjutkan perjalanan. Kejadian ini jadi pengingat penting buat kami, bahwa sebelum memulai perjalanan panjang, persiapan itu bukan sekedar formalitas. Memastikan kondisi kendaraan prima, membawa peralatan lengkap, dan tentu saja ban serep yang siap pakai adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Karena di perjalanan seperti ini, kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi. Oke guys, tadi kita habis cut ban. Sekarang kita lanjut lagi. Semoga aman. Untung ada ban serep. Setelah ban berhasil diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Belum lama melaju, kami dihadapkan dengan perbaikan jembatan di depan Ini ada perbaikan yang jalan. mengharuskan kami melewati jalur sementara. Iya. Kondisinya cukup menantang. Jalan tanah yang rusak, berbatu, dan menanjak cukup tajam. Kami harus melaju perlahan dan ekstra hati-hati, memastikan mobil tetap stabil melewati jalur seadanya ini sebelum akhirnya bisa kembali ke jalan utama. Momen seperti ini benar-benar menguji kesabaran, sekaligus skill berkendara di medan yang tidak terduga. Bro. Shock. Mantap. Setelah melewati jalur sementara yang cukup menantang, perjalanan belum selesai memberi kejutan. Di depan sudah menunggu salah satu tantangan ekstrim di jalur menuju Geopark Ciletuh, tanjakan ini, yang dikenal sebagai salah satu tanjakan paling curam di rute ini. Buat yang penasaran seperti apa medannya, titik ini juga bisa dengan mudah ditemukan di Google Maps, lengkap dengan berbagai review dari para pengendara yang pernah menghadapinya. Gila nih tanyakan nih. Gila-gilanya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah Karimun Kotak ini kuat diajak nanjak?
Nah, di depan kita sudah ada jawabannya. Sebuah tanjakan yang siap jadi pembuktian. Let's go. Gila, dekat banget. Dan akhirnya, Karimun Kotak ini berhasil menaklukkan tanjakan Dini dengan aman dan tanpa hambatan berarti. Meski jalurnya curam dan cukup menantang, mobil ini tetap mampu melaju dengan stabil. Sebuah bukti bahwa dengan kondisi kendaraan yang baik dan teknik berkendara yang tepat, tanjakan ekstrem seperti ini pun bisa dilewati dengan percaya diri. Dan semua tantangan itu langsung terbayarkan begitu kita sampai di atas. Dari titik ini, pemandangan terbuka begitu luas. Hamparan laut biru, garis pantai, dan perbukitan hijau terlihat menyatu dengan indah. Rasanya, lelah dan tegang selama menanjak tadi langsung hilang. Digantikan rasa puas karena bisa menikmati view seindah ini dari ketinggian. Di momen seperti ini, rasanya hanya bisa bersyukur. Diberi perjalanan yang aman, ditemani pemandangan seindah ini, dan kesempatan untuk merasakan setiap prosesnya sampai titik ini. Perjalanan pun kembali kita lanjutkan, hingga akhirnya kita tiba di pertigaan Cimarinju. Di titik ini kita mengambil jalur ke kanan untuk menuju kawasan utama Geopark Ciletuh. Sementara jika ke kiri, jalan akan membawa kita menuju puncak akhir. Setelah melewati pertigaan itu, kondisi jalan kembali berubah. Jalurnya semakin sempit dengan turunan yang cukup curam. Di sisi kanan dan kiri, terlihat bebatuan besar yang mempertegas suasana alami kawasan ini. Ukurannya tidak kecil, sebagian bahkan menjulang tinggi seperti dinding alami. Bentuknya pun beragam, ada yang tajam, ada yang membulat, seolah terbentuk secara alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Warna batu yang kontras dengan hijau pepohonan di sekitarnya menciptakan suasana yang unik dan eksotis. Di beberapa titik, bebatuan ini terasa begitu dekat dengan jalan, membuat kita seperti sedang melintas di lorong alami yang terbentuk dari alam itu sendiri. Meski terlihat sedikit liar dan menantang, justru disitulah letak keindahannya. Memberikan pengalaman berkendara yang berbeda, seolah kita benar-benar sedang menjelajahi kawasan yang masih sangat alami dan belum banyak tersentuh. Perjalanan pun sudah hampir sampai di ujungnya. Rasa lelah dari perjalanan panjang tadi pun mulai tergantikan dengan rasa lega, karena tujuan kita sudah ada di depan mata. Dan untuk perjalanan kali ini, kami akan bermalam di penginapan Bukit Soca. Lokasinya berada di ketinggian, dengan suasana yang tenang dan pemandangan yang langsung menghadap ke laut. Tempat ini terasa pas untuk beristirahat setelah perjalanan panjang, menutup hari dengan suasana yang lebih santai, sambil menikmati keindahan alam dari atas bukit. Alhamdulillah kita udah sampai. Aduh, jalannya ekstrim banget, gila tadi. Nah, tanjakannya, turunannya, belok-belokannya. Mobil cuma 1000 cc, Karimun Kotak. Ini bos, senggol dong, anjay. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang mau check-in. Ini udah telat sih sebetulnya, udah jam 4 kurang 5 menit. Oke, kita turun. Kamu tutup pintunya ya. Wah, adem sekali. Situ tuh. Ya.
Permisi. Mau check in? Atas nama? Nama Dina ya? Bookingnya di Traveloka. Dina Dewi Handayani. Nah, kita sudah sampai. Jadi ini penginapan kita. Mantap, sesaungan. Oke, see you. Itu parkiran mobil gitu tuh. Oh, itu nanjak dong ngambil barang ya? Oke, dadah. Seperti yang tadi sudah kami ceritakan, pemandangan dari penginapan Bukit Soca ini memang luar biasa indah. Dari sini, kita bisa langsung melihat hamparan laut yang luas, berpadu dengan deretan pegunungan di kejauhan. Perpaduan dua landscape ini menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Benar-benar tempat yang pas untuk melepas lelah setelah perjalanan panjang. Di Bukit Soca, suasananya bukan cuma indah, tapi juga terasa hangat. Di sini ada anjing-anjing yang jinak dan ramah, yang bisa kita ajak bermain di sela waktu santai. Sambil menikmati udara yang sejuk dan pemandangan di depan mata, momen sederhana ini justru terasa sangat menyenangkan dan berkesan. Sore hari di penginapan Bukit Soca, kami isi dengan menikmati makan santai. Menu yang kami pesan cukup sederhana. Nasi goreng seafood, mie tek-tek, dan kentang goreng. Tapi soal rasa tetap memuaskan, apalagi dinikmati dengan suasana yang sejuk dan pemandangan yang luar biasa. Menariknya, harga makanan di sini juga relatif terjangkau. Bahkan terasa lebih ramah di kantong dibandingkan dengan tempat makan di Bandung. Jadi, selain dapat suasana dan view yang indah, soal makan pun tetap nyaman, tanpa harus khawatir soal budget. Setelah menikmati makan sore, kami lanjut menikmati momen yang tak kalah indah. Sunset di Bukit Soca. Perlahan langit berubah warna, dari biru menjadi jingga keemasan. Sementara matahari turun di balik garis laut. Jalanan berliku, tanjakan yang gak ada habisnya, dan ratusan kilometer yang sudah terlewati, semuanya terbayar lunas dengan pemandangan di depan mata ini. Tapi ternyata perjalanan ini baru saja dimulai. Besok pagi, kami akan mengunjungi salah satu air terjun paling ikonik di kawasan Geopark Ciletuh, lalu menikmati hasil laut segar di Pantai Palangpang, dan sore harinya menyeberang ke sebuah pulau kecil yang selama ini cuma bisa saya lihat lewat internet. Untuk sekarang, saatnya beristirahat, karena petualangan yang sebenarnya menunggu di hari kedua.